Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share, serta di komen. Pipanya gratis. Saya akan mengomentari, menurut Rocky Gerung, Said Didu tidak tersangka lagi. Jadi dasar saya ada YouTube. Di YouTube itu ada pembicaraan Rocky Gerung menyatakan bahwa katanya bahwa Said Didu ini bukan lagi tersangka, tetapi masih diperiksa polisi katanya. Nah, itulah. Kalau benar Rocky Gerung itu bahwa Said Didu itu statusnya tidak tersangka lagi, yang tadinya dia sebagai tersangka tetapi sekarang tidak tersangka lagi, bahwa atas laporan pengaduan Luhut Binsar Panjaitan Said Didu kepada Said Didu terkait masalah penghinaan. Jadi kalau benar pernyataan Rocky Gerung itu, berarti tindakan kepolisian itu menurut saya tidak benar. Bahwa tersangka Said Didu sudah pernah diperiksa sebagai tersangka. Karena menetapkan seseorang jadi tersangka sudah minimal dipenuhinya 2 alat bukti. Dan hakim yakin. Dan jadi kalau sudah cukup 2 alat bukti tentu tidak bisa digantikan lagi. Karena perkara itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena sebelum ditetapkan dia sebagai tersangka, tentu diperiksa dulu Said Didu itu terkait dengan kasusnya. Setelah ditemukan 2 alat buktinya, barulah ditetapkan Said Didu sebagai tersangka. Dan itu prosedur hukumnya. Tetapi kalau Said Didu masih diperiksa polisi, bisa terjadi mungkin Said Didu itu untuk melengkapi semua alat-alat bukti yang dibutuhkan oleh polisi. Apakah keterangan saksi dari seseorang, yaitu dari surat, dan juga keterangan ahli, dan juga sebagai dari barang bukti dan lain sebagainya. Hal ini bisa terjadi setelah mungkin alat buktinya dulu masih kurang, tetapi sekarang lebih dilengkapi. Hal itu juga bisa juga terjadi. Tetapi kalau Said Didu bisa juga diperiksa sebagai saksi mungkin, atau sebagai saksi dalam perkara orang lain. Dia di sana sebagai saksi, sedangkan di dalam perkaranya sendiri dia sebagai tersangka. Jadi inilah yang saya lihat. Kalau Said Didu tidak tersangka lagi, bisa terjadi setelah diperiksa perkaranya Said Didu itu, bahwa perkaranya tidak cukup 2 alat bukti, sehingga tidak diteruskan perkaranya itu. Tetapi apakah waktu pertama kali itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, padahal belum ada 2 alat bukti? Ini tidak boleh, menyalahi aturan. Berarti itu yang bisa dilakukan, tidak cukup alat buktinya, bahwa perkara itu mungkin tidak cukup alat bukti sehingga dia tidak jadi tersangka lagi. Selanjutnya, jadi samping itu juga mungkin Said Didu bisa juga diperiksa dalam perkara lain. Dia sebagai saksi dalam perkara lain. Itu tidak masalah, biasanya terjadi dalam menangani perkara. Dan juga Said Didu itu bisa juga tidak jadi tersangka lagi karena dia mengajukan pra-peradilan ke pengadilan negeri dengan alasan bahwa polisi tidak berwenang menangani perkaranya. Kalau memang sudah ada putusan pengadilan tata usaha peradilan negeri menyatakan bahwa gugatan Said Didu diterima, baru bisa dinyatakan bahwa dia tidak bersalah lagi. Jadi ada 2 masalah intinya. 1, tidak cukup alat bukti. 2, bisa diperiksa oleh peradilan tata usaha peradilan negeri atas gugatan pra-peradilan yang dilakukan Said Didu. Tetapi hal itu tidak pernah saya dengar dan lain sebagainya. Jadi kalau memang Said Didu ini bukan tersangka lagi, yang tadi tersangka, menurut saya tindakan kepolisian ini kurang tepat. Tetapi perlu dicari jalan yang sebenarnya. Jangan kita mengomentari hukum kalau memang tidak tahu peristiwanya.
Saya lihat Rocky Gerung ini bukan hanya ini aja, sering mengomentari masalah hukum orang lain, tetapi tidak tahu makna daripada hukum itu, tidak ngerti hukum itu, tetapi mengomentarinya. Seperti Said Didu katanya tidak jadi tersangka lagi. Ini saya ragukan. Saya sangat ragukan pernyataan Said Didu, Rocky Gerung atas Said Didu, katanya tidak tersangka lagi atas pengaduan daripada Binsar Panjaitan. Dan menurut saya dia tetap sebagai tersangka karena dia masih diperiksa katanya. Cuman waktu saat dia diperiksa itu mungkin dia sebagai saksi dalam perkara orang lain, tetapi dalam perkara atas nama dirinya sendiri dia tetap sebagai tersangka. Dan hal ini biasa terjadi di kepolisian dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, menjadi tidak tersangka, itu menyalahi aturan hukum. Karena menetapkan seseorang menjadi tersangka, pertama-tama harus dipenuhi dulu minimal 2 alat bukti, hak dan hakim yakin. Baru ada seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Kalau sudah ditetapkan tersangka, maka dapat dilakukan upaya paksa. Upaya paksa antara lain bisa melakukan penangkapan, bisa melakukan penahanan, bisa melakukan pemeriksaan sebagai tersangka, bisa melakukan pencegahan ke luar negeri, dan lain sebagainya. Banyak yang bisa dilakukan. Kalau Said Didu sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi kalau dia tidak tersangka lagi, upaya paksa itu tidak boleh diterapkan sama dia. Nah, itulah demikianlah penanganan perkara pidana kalau di kepolisian. Jadi sekian dan terima kasih.